Bersyukur ya, ini sudah sampai akhir penghujung daripada bulan April. Last week of April. Ya, dan di bulan ini kita akan sama-sama ya belajar tentang bagaimana sih caranya memiliki God honoring life. Atau kehidupan yang menghormati Tuhan. Dikatakan loh, kehidupan yang menghormati Tuhan loh. Bukan pekerjaan yang menghormati Tuhan, bukan perlakuan, bukan apapun itu. Tapi dikatakan kehidupan. Berarti pada saat kita menghembuskan nafas, itu juga harus honoring God loh. Karena itu adalah sebuah tema. Makanya saya buka dulu dengan menurut saya ya, ini bukan suatu tema yang mudah. Karena God honoring life, ya karena kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Ya, dan saya di akhir minggu ini, saya hanya akan melengkapi semua yang sudah disampaikan sejak minggu pertama. Ya. Lalu kalau kita tanya kembali lagi ya, wow, bagaimana sih kehidupan yang menghormati Tuhan itu? Gimana caranya kita bisa memiliki kehidupan yang menghormati Tuhan? Yaitu caranya ya adalah ketika kita memilih untuk melakukan yang benar dengan alasan yang benar. Oleh sebab itu maka hasilnya akan menjadi hasil yang benar pula. Bahasa sederhananya, dengan kata lain kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, kerjakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu karena God honoring life. Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Wow. Bukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan, bukan pelayanan yang memuliakan Tuhan, tapi kehidupan. Berarti di dalam kehidupan setiap nafas yang kita ambil, itu seharusnya merupakan nafas yang menghormati dan memuliakan Tuhan. Makanya saya bilang, temanya berat, temanya susah. Ya, dan kita percaya bahwa kalau bukan Tuhan yang memampukan kita, maka itu semua tidak akan bisa terwujud dalam kehidupan kita. Karena itu, seringkali kita ingat ya apa yang sudah disampaikan bahwa kehidupan Kristen atau mengikut Kristus itu bukan hal yang sulit kok, tapi mustahil kalau kita menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri. Dan pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa menghormati Tuhan bukan sekedar diartikan sebagai kita ketemu dengan Bapak Presiden, terus kita memberikan salam hormat seperti ini. Hormat! Wah ya kan. Tetapi God honoring life itu gak hanya sekedar gini. Tetapi kita begini, bahkan kita berlutut dan juga tangan kita membuka. Maksudnya gimana? Kita bangun hubungan terus dengan Tuhan. Dan tangan yang membuka itu apa? Kita mengasihi sesama kita. Mudah gak? Gak mudah. Makanya saya bilang, wow. Ini sebuah tema yang berat, tapi kita percaya bahwa di bulan ini kita sama-sama bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Dan saya ingin mengatakan bahwa Christian life is not about perfection. Christian life is about progression. Kehidupan Kristen itu bukan berbicara tentang kesempurnaan, tetapi tentang progres. Tuhan ingin kita dibentuk menjadi serupa dan serupa dengan Dia. Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat yang kelima. Ayat yang dipakai di bulan ini ya, berbicara tentang pokok anggur. Katakan demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Saya mengatakan pada pagi hari ini, dari ayat ini saya merenungkan bahwa menghasilkan buah yang benar tidak akan terjadi tanpa ketergantungan yang benar. Untuk itu bisa menjadi sebuah anggur itu harus melekat pada rantingnya. Yang mana ranting itu yang akan mendapatkan nutrisi, pertumbuhan, air dari pokok anggurnya. Karena buah tentunya tidak pernah jatuh ya jauh dari pohonnya. Kita tahu petani ini benar banget. Bahwa buah itu tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya.
Serta tidak akan mungkin buah itu bisa terjadi tanpa adanya ranting ataupun pokok. Nah, kita akan sama-sama belajar lebih lagi ya. Pada saat kita berbicara tentang, dikatakan ya, Tuhan Yesus sendiri berbicara bahwa kamulah ranting-rantingnya. Kata ranting di sini, ranting berarti ada satu koneksi. Ranting itu tersambung pada pokok anggurnya yang berarti adanya akses. Akses kepada sumber yang tidak terbatas, akses yang menutrisi kehidupan kita, akses yang memberikan kita kehidupan, akses yang seharusnya memberikan dan membuat kita bisa menghasilkan buah-buah yang benar di dalam kehidupan. Nanti siang saya menyampaikan sharing firman Tuhan di Youth tentang buah roh. Ya, dan pagi hari ini saya nggak akan bahas tentang buah roh, tapi yang Tuhan mau adalah kita menjadi ranting, kita terkoneksi dengan Dia dan kita percaya bahwa pada saat kita terkoneksi itu buah akan muncul dari kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa menghasilkan buah di dalam konteks God honoring life, menghasilkan buah di dalam konteks kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ngapain kita? Good works. Itulah sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Good works. Good works atau pekerjaan baik. Nah, ini kita akan sama-sama belajar lebih lagi. Pekerjaan baik. Wah, berarti supaya saya bisa menghasilkan buah, saya harus melakukan pekerjaan baik. Lalu apa itu pekerjaan baik? Kita buka sama-sama terlebih dahulu di Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap penciptaan Tuhan ada rancangan kebaikan untuk kita kerjakan. Siapa di sini yang bukan ciptaan Tuhan? Siapa di sini yang bukan ciptaan Tuhan? Kita semua di sini ciptaan Tuhan, dan oleh karena kita diciptakan oleh Dia, ada rancangan kebaikan untuk kita kerjakan. Dan perlu kita ketahui lagi santer ya. Yang namanya apa tuh? Christian progresif atau apa. Ibarat, lo kalau dia baik kan masa Tuhan gak terima dia? Nah, saya ingin mengatakan bahwa apapun perbuatan baik yang kita lakukan di luar Tuhan tidak akan memberikan nilai apa-apa terhadap kerajaan surga. Yang membuat kita diterima oleh Tuhan adalah anugerahnya. Pada saat kita percaya pada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu pekerjaan baik yang kita lakukan di luar Dia tidak akan menghasilkan nilai apapun buat kerajaan surga. Dan saya ingin mengatakan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama, tugasnya kita apa sih? Jangan kita mengejar buahnya, tapi kejarlah keterikatan dan ketergantungan pada Tuhan. Maka di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan bersama Tuhan dan untuk Tuhan, buahnya akan muncul dan orang bisa melihat, bahkan bisa merasakan, bahkan orang di sekitar kita bisa merasakan bahwa adanya Kristus dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengejar buahnya, kita berusaha menghasilkan buah. Tapi yang Tuhan mau atau apa sih? Kita tuh rantingnya terkoneksi. Maksudnya gini, kalau kita terus bangun hubungan dengan Tuhan, sudah pasti buahnya akan muncul. Kita akan belajar sama-sama ya. Bahwa pekerjaan baik itu kalau kita pahami di sini bukan sekedar berbicara tentang perlakuan atau tindakannya saja. Karena ada banyak sekali pekerjaan baik yang bisa kita lakukan, tapi belum tentu itu berkenan bagi Tuhan. Jadi saya di sini nggak akan membahas tindakannya, ngasih persembahan, ngasih bantuan, apapun itu, nolong orang, apapun itu. Kalau dimension unlimited, ada banyak sekali pekerjaan baik, hal baik yang bisa kita lakukan. Dan yang kita pahami sama-sama di sini nggak sekedar berbicara tentang apa yang kita lakukan atau tindakannya. Gampangannya gini, saya bukan fanbase, saya bukan fansnya sebuah Apple produk ya. Tapi saya tahu bahwa ibarat sebuah handphone itu tidak akan menjadi iPhone kalau tidak pakai yang namanya iOS.
Oke, sekarang handphonenya sudah pakai iOS. Tapi pada saat kita butuh guide, kita panggilnya Alexa. Atau hey Google. Gak bisa dikatakan sebagai iPhone. Kenapa? Karena iPhone sudah pakai iOS, dia harus pakai yang namanya Siri. Hai Siri, ya kan? Nah baru iPhone-nya bisa jawab. Nah dia sudah pakai yang namanya iOS, ada Siri-nya. Tapi gak ada logo Apple-nya. Atau logonya jadi jeruk misalnya. Apakah bisa dikatakan bahwa HP itu adalah iPhone? Gak bisa. Nah lalu gimana? Apa maksudnya di sini? Adanya keutuhan di dalam perlakuan yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu pekerjaan baik. Keutuhan perlakuan yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Wah ini sepertinya masih sangat kurang bisa dipahami. Maksudnya yuk kita sama-sama belajar ya. Karena saya percaya bahwa mungkin Tuhan akan memberikan kita bahasa yang lebih mudah. Untuk kita bisa mengerti. Tapi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa pekerjaan baik itu berbicara tentang keutuhan. Jadi bukan tindakannya tetapi keutuhannya. Apa aja keutuhannya? Yang pertama, pada saat kita melakukan pekerjaan baik atau good works, kita harus mendasarinya dengan hati yang murni. Itu maksudnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu gak akan menjadi pekerjaan baik kalau kita gak mendasarinya itu dengan hati yang murni. Poin yang pertama, hati yang murni. Hati yang murni adalah dasar dari pekerjaan baik yang kita lakukan. Matius 5 ayat yang ke-8, saya akan baca ini dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Wow. Apa sih sebenarnya arti kata dari murni itu? Kita tahu kalau bersih artinya apa sih? Tidak kotor ya. Maka ketika kita berbicara tentang kemurnian atau purity, itu berbicara bukan hanya sekedar oh ini tidak kotor, tetapi bebas dari segala kontaminasi. Ibarat benar-benar murni. Jadi God honoring life berarti adanya kemurnian di dalam setiap tindakan kita. Setiap hal yang kita lakukan backgroundnya itu pure, murni. Di awal saya sudah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebenarnya sudah selesai firman-Nya, titik. Ya kan? Tapi saya ingin membahas bahwa kalau kita melakukan kebaikan, backgroundnya itu harus murni. Kita tolong tanpa ada maksud tertentu. Susah enggak? Saya percaya ini bukan hal yang mudah. Tapi berbicara tentang pekerjaan baik, ada kemurnian di dalam setiap tindakan, perlakuan, perbuatan yang kita lakukan. Apa yang sudah disampaikan Saudara Ike dan Pastor Iman di minggu-minggu yang lalu ya. Yang kita representasikan itu adalah kerajaan surga. Kita adalah dutanya Tuhan. Kita adalah duta kerajaan Tuhan. Dan representasinya tidak akan berguna tanpa adanya purity atau kemurnian. Dan kalau kita melihat kemurnian itu bukan berbicara tentang modifikasi tetapi transformasi. Wow. Pada saat saya mempersiapkan ini, saya bilang sekali lagi, ini gak mudah. Karena saya berusaha seperti dapat tema bahwa bahas pekerjaan baik. Tapi di sini pekerjaan baik, saya harus bisa mengelaborasikan ini. Apa yang dimaksud pekerjaan baik menurut Tuhan? Ada kemurnian di situ. Kemurnian dalam setiap tindakan dan pekerjaan kita tidak akan terjadi tanpa adanya Tuhan yang memurnikan itu. Berarti apa? Kita tetap butuh Tuhan. Proses pemurnian hati kita butuh Tuhan. Saya percaya mungkin kemarin kita nolong orang. Misalnya. Tapi ternyata tanpa sadar di dalam hati kecil kita. Ada satu rasa yang mungkin. Aku sudah nolong. Besok kalau ada apa-apa aku pengen ditolong sama dia. Oh kalau enggak lihat aja. Tapi kita mungkin gak sadar itu. Tapi ada benih di dalam hati kita.
Apakah kita orang yang seperti itu? Kita akan cross check sama-sama pada diri kita masing-masing. Pada saat kita bantu orang. Pada saat kita melayani. Pada saat kita datang ke tempat ini. Kita lakukan dengan kemurnian atau tidak? Perbuatan baik akan menjadi perbuatan baik ketika kita mendasarnya dengan kemurnian. Saya memang ke gereja datang. Bukan untuk dilihat pastor iman. Bahwa saya adalah orang yang rajin. Tapi saya ke gereja saya datang karena saya memang rindu. Di sini rumah saya. Di sini saya bisa menjadi orang yang lebih mengerti dan mengenal Tuhan. Itu. Tanpa sadar ya. Kita mungkin gak kerasa sudah menjadi kebiasaan. Pada saat kita melakukan sesuatu, kita cross check. Makanya saya bilang ini gak mudah. Dan hati kita harus mengalami transformasi terlebih dahulu. Hati kita harus selalu dimurnikan oleh Tuhan. Kita lihat sama-sama di Lukas 18 ya. Lukas 18 ayat ke-18 sampai dengan yang ke-23. Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 23. Dikatakan demikian. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu." Lalu kata orang itu apa? "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal saja yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saat saya merenungkan firman ini, saya sendiri takjub dengan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin ini loh. Kehidupannya ini kalau kita lihat God honoring life, menghormati Tuhan, dia ngelakuin semua perintah Tuhan loh. Enggak membunuh, enggak mencuri. Tidak. Semuanya itu dia sudah lakukan. Ya pada saat kita merenungkan ini, orang mungkin akan takjub, wow ini jempolan, mungkin kalah murid-murid Tuhan. Yang ikut Kristus kalah. Orang ini God honoring life. Tapi yang Tuhan lihat di sini bukan tindakan atau perlakuan orang ini. Yang Tuhan lihat di sini adalah kemurniannya. Saya bukan mengatakan kalau mau ikut Tuhan tak jual semua. Itu bukan pengajaran yang benar. Oke, kalau saya mau ikut Tuhan, wah ini jualin semua tak kasihin Tuhan. Hei, kalau bukan benar-benar Tuhan yang taruh itu dan Tuhan yang berbicara. Jangan dengerin orang yang berbicara seperti itu. Misalnya, wah kalau kamu mau ikut Tuhan, wah jual semua. Yang Tuhan mau ikut Tuhan itu bukan menjual semua yang ada pada kita. Tetapi full trust, kepercayaan kita sepenuhnya. Yang Tuhan mau adalah kita percaya Dia sepenuhnya. Wah berarti setelah ini kalau saya benar-benar mau murni, saya jual semuanya. Saya enggak berbicara seperti itu, tapi saya ingin melihat bahwa seorang pemimpin ini, kalau kita lihat, sudah melakukan satu tindakan yang luar biasa. Bahkan mungkin murid-muridnya kalah. Tapi apa yang Tuhan mau di sini? Kemurnian dari hatinya. Karena kesombongan akan pekerjaan baik yang kita lakukan, sudah pasti akan membuat itu menjadi tidak bernilai. Kan kontras banget ya. Kita nggak perlu bersusah payah bekerja supaya kita mendapatkan keselamatan. Tapi karena kita sudah diselamatkan ya kita harus melakukan pekerjaan baik. Kan kontras banget. Kita udah totalitas segala macam. Tetapi ternyata background kita, hati kita nggak murni. Nah kita akan renungkan sama-sama ya. Kalau kita tahu emas ya, emas. Siapa di sini nggak suka emas? Emas tahun ini harganya sudah naik. 1 gramnya antam mungkin 1,6 atau berapa ya? Ngeri. Investasinya oke kalau kita mau beli itu. Dan emas, untuk dia bisa menjadi emas yang murni melalui proses yang panjang dan sulit. Maksudnya gimana? Emas mentah yang ditemukan di tambang atau kita menemukan emas mentah ya. Itu paling kadar kemurniannya cuma 90%.
Lalu bagaimana menjadikan itu jadi sebuah emas yang murni? Emas mentah itu akan dicairkan, diolah di dalam klorida. Jadi saya sempat cari ini, saat saya mempersiapkan ini saya teringat, oh emas itu, oh ternyata baru tahu. Baru sadar, baru ngeh kalau ternyata emas yang ditambang tuh itu nggak murni, dia paling cuma 90%. Emas itu akan diolah di dalam klorida. Hal ini akan mengubah unsur atau mineral asing yang masih terkandung di dalam emas itu menjadi klorida. Jadi diubah jadi klorida oleh cairan klorida, kemudian secara alami akan hilang dari emasnya. Jadi segala unsur itu kontaminasinya sudah hilang. Ya. Dan dalam proses ini hasilnya cuma berapa? 99,5%. Untuk dia bisa menjadi emas murni 99,9%, emas ini harus melalui beberapa proses lagi. Nah, kan saya tutup di poin yang pertama tentang hati yang murni. Seperti memurnikan sebuah emas, hati kita pun akan mengalami proses yang tidak mudah untuk sampai kepada pemurnian. Kita perlu yang namanya diproses oleh Tuhan. Karena tanpa adanya kemurnian, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan ini akan menjadi sia-sia. Misalnya gimana? Tahu-tahu kita nolong orang, bantu orang, orangnya ninggalin kita. Terus kita kecewa. Jangan buat itu sebagai sebuah kekecewaan. Pada saat kita nolong, pada saat kita bantu, percayalah, kita sudah melakukan berkat bagi dia. Titik. Dan pada saat mungkin orang ini meninggalkan kita rasanya seperti itu. Percayalah bahwa hati kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Christian life is not about perfection. Bukan tentang kesempurnaan tapi tentang progres. Hari demi hari ada pembelajaran. Hari demi hari ada pembelajaran. Lalu yang kedua, wow. Ibarat sebuah iPhone tadi ya, dia nggak akan jadi iPhone kalau nggak ada unsur ini. Sama halnya dengan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu tidak akan bisa menjadi pekerjaan baik kalau nggak ada hati yang murni. Kemudian yang kedua, kalau kita nggak ngelakuin kehendaknya Tuhan. Kalau yang kita lakukan itu ternyata bukan kehendaknya Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan yang 23. Wow. Dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkamu. Enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aduh. Saya bilang sekali lagi, awalnya saya sudah ngomong ini susah, ini berat. Firman mengatakan demikian, berbuat baik, bernubuat, menyembuhkan orang, mukjizat terjadi. Tapi Tuhan berkata, orang yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu maksudnya gimana? Kita tidak akan pernah tahu kehendak Allah tanpa kita berusaha mengenal Dia. Bagaimana cara kita tahu kehendak Allah? Kita harus berusaha terus mengenal Dia. Menghormati Tuhan sekali lagi. Bukan berbicara tentang sebuah sikap yang seperti ini. Tetapi berdoa dan berlutut. Koneksi, adanya koneksi, akses. Kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya mengatakan bahwa usaha kita tidak akan pernah cukup untuk bisa mengenal Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus untuk bisa memimpin dan mengarahkan kita. Usaha kita gak akan pernah cukup untuk kita bisa mengenal Dia. Karena kita selalu berusaha mengenal Dia dengan apa yang kita suka. Tuhan baik kalau. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya Roh Kudus. Supaya kita bisa mengenal Dia. Tuhan baik walau. Tuhan baik walaupun hari ini saya harus mengalami. Tapi saya percaya Tuhan baik. Dan saya ingin melakukan kebaikan. Melakukan kehendak Allah. Yuk kita lihat lagi ya. Sampelnya.
Tadi kan saya berbicara tentang susah, rasanya kan berat. Berarti saya harus ngapain? Yuk kita lihat lagi. Kita lihat lagi terlebih dahulu di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wow. Daud dikatakan bahwa dia berkenan di hatiku dan dia melakukan kehendakku. Pada saat kita belajar dari kehidupan Daud, kalau kita tahu kisahnya Daud ya. Apakah semua yang dilakukan Daud itu baik? Apakah semua yang dilakukan Daud itu baik? Kalau kita mengerti, kita belajar lebih lagi, mungkin orang yang sekolah teologi ya, atau yang ikut kelas, dapat kelas tentang David. Apakah semua yang dilakukan Daud itu baik? Tetapi kenapa Tuhan bisa berbicara bahwa dia adalah orang yang berkenan dan dia yang melakukan segala kehendakku. Firman yang menulis loh, melakukan segala kehendakku. Saya percaya Daud bukanlah orang yang mengejar kesempurnaan. Daud bukanlah orang yang sempurna pula di dalam kehidupannya. Tetapi yang Daud kejar adalah pengenalan akan Tuhan. Dia mengejar hubungan dengan Tuhan. Ketika Daud salah, Daud ngapain? Daud selalu memuliakan Tuhan. Daud selalu melakukan kehendak Tuhan. Yang kita kejar bukan perbuatan baiknya. Yang kita kejar adalah hubungan dengan Tuhan. Karena mengejar hubungan dengan Tuhan membuat kita mengerti apa yang menjadi, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau engkau berbuat salah, minta ampun. Kalau kita memberkati orang, bilang pada Tuhan, Tuhan saya percaya. Saya gak ngerti apa yang ada di isi hati saya Tuhan. Tapi saya percaya ini kehendak-Mu. Kalau sampai ada sesuatu yang gak saya sadari Tuhan. Mungkin saya menginginkan balasan atau apapun. Tuhan murnikan hati saya. Inilah yang namanya hubungan. Inilah yang menyukakan hati Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk kita melakukannya. Lalu bagaimana caranya kita melakukan kehendak Tuhan? Kita gak akan pernah bisa tahu. Maksudnya gini. Hal ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa saat kita merasa tidak ngerti kehendak Tuhan. Ya wis lah, saya tak diem aja. Gini salah, gitu salah. Gini salah, takutnya salah, gitu salah. Saya enggak berkata seperti itu. Hal ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa saat kita merasa tidak mengerti kehendak Tuhan. Melainkan apa? Kerjakanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini. Apa yang kita punya, apa yang kita lakukan. Habis ini kita mau ngapain? Habis ini kita mau kemana? Besok mau ngapain? Kemana-kemana? Nah, kerjakanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini. Dan minta pada Tuhan agar setiap yang kita pikirkan, setiap yang kita ucapkan dan lakukan semuanya seturut kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan terus, wah habis dengerin firman, udahlah tak di dalam kamar aja kunci. Saya tidak ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Gampangannya gini. Renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Implementasikan firman Tuhan dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang kita punya saat ini. Itu yang Tuhan mau. Sederhana. Tapi berat. Dan yang terakhir ya. Berbicara tentang good works. Saya minta tim present worship bisa maju ke sini. Ke atas. Dan yang terakhir ya, berbicara tentang good works. Itu akan menjadi pekerjaan baik. Ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Lakukan, ajak Tuhan, libatkan Tuhan, gandeng Tuhan, tarik Tuhan mungkin. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena pekerjaan baik yang dikatakan sebagai pekerjaan baik tidak berbicara tentang task oriented. Harus melayani datang jam 8 titik. Pekerjaan baik memuliakan Tuhan. Tidak berbicara tentang task oriented.
melainkan God relationship oriented. Pekerjaan baik berbicara tentang orientasinya adalah hubungan dengan Tuhan, melakukannya bersama Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita melakukan pekerjaan baik bersama dengan Dia. Bukan to-do list. Ada checklist. Oke, saya harus ngapain? 1, 2, 3, 4, 5. Centangin semua. Wah, ini sudah pekerjaan baik. Yang Tuhan mau adalah apa? God relationship oriented. Orientasinya adalah pada hubungan dengan Tuhan. Lakukannya bersama Tuhan. Senangnya bersama Tuhan, susahnya bersama Tuhan. Ya, maksudnya gimana? Kalau kita lihat di Efesus 2 ayat yang ke-10 ayat kita yang pertama tadi di atas ya. Kata baik, pekerjaan baik, kata baik menggunakan kata agathos dalam terjemahan bahasa Yunani. Yang berarti kebaikan intrinsik. Wow, agak susah memang. Intrinsik itu maksudnya gimana? Intrinsik itu sederhananya adalah segala hal atau sifat atau karakter yang berasal dari dalam diri suatu objek, individu atau fenomena atau apapun, ini terjemahan bahasa Indonesia ya. Yang memberikan makna, nilai atau tujuan secara inheren, melekat, bersatu tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Bahasa sederhananya gini, kebaikan intrinsik itu yang punya cuma Tuhan. Makanya kalau kita ingin melakukan pekerjaan baik, ya lakukan bersama Tuhan. Kebaikan intrinsik itu yang punya cuma Tuhan. Buahnya bisa muncul karena Tuhan. Bukan karena pekerjaan kita, bukan karena aktivitas kita. Orang ini excellent, musiknya dahsyat. Bisa main tempo. Tapi belum tentu itu menjadi pekerjaan baik. Kebaikan intrinsik itu yang punya cuma Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan berbicara menyebut nama kita. A, kamu telah melakukan segala kehendakku. Libatkan Tuhan. Ayat yang terakhir ya, kita buka sama-sama ya. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9, versi mudah dibaca. Ini tentang Salomo ya. 1 Raja-Raja 3 ayat ke-9, versi mudah dibaca. Oleh sebab itu berikanlah kepada hambamu ini hikmat untuk dapat memerintah umat pilihanmu, supaya aku mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Tanpa hikmat yang besar tidak mungkin memerintah umat yang begitu banyak. Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan untuk bisa memimpin. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga perlu melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan, perlakuan dan pekerjaan yang kita lakukan. Kebaikan intrinsik, lakukanlah bersama dengan Dia, karena hanya Dia yang punya, bukan kita. Dia yang punya, bukan kita. Dan pada saat kita bisa melakukan pekerjaan baik itu ya, orang di sekitar kita bisa melihat adanya buah. Dan Tuhan dimuliakan. Sederhana kan? Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Selesai tadi 3 menit awal ya. God honoring life adalah dengan kita melakukan pekerjaan baik setiap waktu. Ada banyak sekali hal-hal baik yang kita bisa lakukan. Banyak sekali. Banyak. Habis ini kita mau tolong orang, bisa. Habis ini kita mau bantu orang, bisa. Namun tanpa adanya 3 unsur ini ya, di mata Tuhan ya, itu tidak bisa menjadi hal yang baik. Itu tidak bisa menjadi pekerjaan yang baik yang Tuhan kehendaki. Kita renungkan sama-sama firman ini ya. Kalau saya ingin melakukan pekerjaan baik, minta Tuhan bagaimana caranya. Berdoa sama Tuhan. Bangun hubungan. Minta terus dimurnikan hati kita. Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat ini kita mungkin belum mengerti. Terus selama ini yang sudah aku lakukan ini kehendak Tuhan atau bukan ya? Kita gak akan pernah bisa tahu.
Kapan kita tahu ya nanti kalau kita sudah pulang. Yang kita bisa rasakan adalah apa? Kita percayai. Tuhan, saya mau ini. Tuhan, saya percaya. Engkau sendiri yang memimpin dalam setiap perjalanan kehidupan. Dan yang terakhir adalah pada saat kita melakukan itu, ajak Tuhan. Libatkan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.